Doa langsung minta. Kenapa doanya tidak berkuasa? Karena hatinya nggak benar. Dan posisi Allah salah di dalam hidupmu. Doa Bapa kami ya. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga ya. Yang keras kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa Bapa kami ini seringkali jadi hafalan. Mereka yang sekolah SD-nya Kristen atau Katolik diharuskan. SMP dan sebagainya. Tapi tahukah bahwa doa Bapa kami ini adalah cara Yesus bukan hanya mengajarkan doa, tapi cara Tuhan untuk mengajarkan kepada kita pribadi Allah. Di dalamnya maknanya dalam sekali. Kenapa Tuhan itu ingin dipanggil dengan sebutan Bapa? Why? Itu ada meaningnya, tapi ibadah 1 saya sudah jabarkan. Lalu kalimat berikutnya, dikuduskanlah namamu. Ini sangat penting sekali. Doa itu lanjut atau mandek di sini, berhenti, semua tergantung di kalimat kedua, dikuduskanlah namamu. Kita mesti bisa berdoa. Orang Kristen barusan lahir baru 24 jam harus tahu bagaimana sembahyang. Apalagi kita yang udah bertahun-tahun kenal Tuhan. Kalau kita merasa kita ini kurang bisa berdoa, maka hari ini sepanjang hari dari pagi sampai malam nanti, saya anggap ini adalah sekolah doa. Saya sengaja mau pakai hari Minggu ketika semua jemaat ketemu untuk ajari setiap jemaat yang lama maupun baru bagaimana berdoa. Jadi hari Minggu sekarang ini adalah seminar doa kita. Anda mesti belajar. Sebagai gembala sidang, saya bertanggung jawab untuk membimbing Anda. Bukan supaya Anda bergantung pada kami, supaya Anda bergantung pada Yesus. Saya harus tuntun Anda untuk bisa berdoa secara pribadi. Dan doa itu ada unsur-unsurnya di dalam doa Bapa kami yang harus kita mengerti. Mengapa doa kita seringkali terhalang? Justru di kalimat ini, dikuduskanlah namamu, kita sangat-sangat perlu untuk tahu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, ayat 9b itu. Tuhan rindu kita meninggikan namanya. Catat dulu, ini adalah topik kita di ibadah ini. Tuhan rindu kita meninggikan namanya. Doa itu kalau salah posisi, maka semuanya salah. Doa itu seringkali kita jadikan sebagai ajang untuk memanipulasi Allah. Kita di atas, Tuhan di bawah. Kita yang terima, dia Santa Claus-nya atau Sinterklas. Sedangkan Tuhan tuh rindu kita meninggikan namanya dulu. Banyak orang gak ngerti ini. Doa langsung minta. Kenapa doanya tidak berkuasa? Karena hatinya gak benar. Dan posisi Allah salah di dalam hidupmu. Bukankah doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya? Kuncinya bukan terletak pada yakinnya. Itu iya, perlu iman. Tapi banyak orang salah paham, kiranya iman itu harus gede atau gimana. Aku kurang imannya. Iman itu bukan kurang tambah. Dan iman juga bukan kira-kira. Iman kita itu harus terlebih dahulu kita pakai untuk menempatkan Tuhan di tempat tertinggi di hidup kita. Sebelum bahkan kita meminta.
Sehingga kita merasa doa kita kurang ampuh, harus didoakan pendeta. Kenapa? Karena imanku kurang besar. Aku kurang yakin saat berdoa. Bukan, kunci daripada doa yang dikabulkan, doa yang mujarab itu terletak pada kata-kata pertama. Bukan dengan yakin didoakan, tapi doa orang benar. Kita harus berada di posisi yang benar ketika berdoa, maksudnya posisi hati. Bahwa kita di tempat rendah, Allah di tempat tinggi. Karena Allah tidak pernah menolak permintaan orang yang rendah hati. Biarin doa, biarin iman dia itu besar atau kecil gak masalah. Yesus kasih minimalnya. Kalau doa itu dari sisi Allah yang menjawab doa kita, itu diminimaliskan. Sebesar biji sesawi aja udah mempan. Kita aja yang membuatnya rumit dan kompleks di dalam pikiran. Doaku itu harus gini, aku harus begitu. Kata-kataku harus fasih, baru Tuhan dengarkan. Atau bertele-tele seperti orang dunia yang tidak kenal Allah, yang mencari perkara-perkara duniawi. Jangan kira dengan doamu yang panjang kau akan didengarkan. Lalu Yesus ajarkan kalau mau doa itu gini loh ya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, bla bla bla. Kita membuatnya rumit di dalam pikiran kita. Padahal sebenarnya asal kita rendah hati aja, Tuhan pasti akan dengarkan doa kita. Gak ada doa yang gak dijawab, itu gak ada. Sekalipun kalau Tuhan menjawab kita tidak kadang-kadang terhadap doa dan permintaan kita, itu berarti Tuhan jawab iya untuk perkara yang lain. Saya ingat dulu pernah sekali saya memaksa Tuhan. Dasar anak sekolah teologi ya, masih semester pertama. Biasanya kita kalau baru tahun pertama itu sok-sokan. Nanti kalau sudah belajar Alkitab 4 tahun, kita baru merasa kita nggak tahu apa-apa. Nah, tapi saya bukan sok-sokan sih. Waktu itu saya sebenarnya ibah dan berbelas kasihan. Cuman saya nggak mengerti bagaimana Allah beroperasi. Jadi suatu hari di sebuah ibadah, saya diberi tanggung jawab sebagai pendoa. Gereja kami di Kanada waktu itu, gereja kecil saja, orang-orang Indonesia, jumlahnya nggak sampai 100. Saya bertugas sebagai pendoa. Berdoa hari Sabtunya pukul 9 pagi. Kita doakan untuk hari Minggu nanti ibadah. Lalu setelah itu pada hari Minggu saya dapatkan tugas untuk pada waktu altar call diadakan, saya turut mendoakan. Paling tidak menjadi asisten doa gitulah ya. Membantu orang-orang yang mendoakan. Saya sendiri mungkin tidak mendoakan sendiri. Belum waktunya. Tapi suatu saat saya melihat ada satu orang itu lumpuh dan saya sudah berniat nanti hari Minggu saya mau doakan oma itu atau tante itu, sebenarnya nggak setua itu, tante itu. Saya mau doakan supaya dia berjalan dan saya ada sebuah kerinduan untuk melihat mujizat. Masa sih aku tuh kenal Yesus setelah sekian bulan atau sampai 1 tahun ini, aku belum melihat mujizat apa-apa. Aku kepingin melihat doa itu dijawab secara instan. Nggak apa-apa sih, nggak ada salahnya. Suatu keluguan atau sifat kekanak-kanakan, dan Tuhan cinta loh. Ada sebuah pengalaman indah yang saya alami waktu itu. Saya berdoa, saya puasakan. Lalu saya mulai doakan tante itu dari sejak dia itu maju minta didoakan. Saya doakan terus dengan teman-teman sampai teman-teman gak ada satu pun yang berani hengkang. Saya doakan dan Anda tahu kan, sekarang mestinya Anda sudah lebih kenal saya. Saya kalau doa itu sungguh-sungguh, saya tidak akan pernah mudah mendapatkan kata tidak sebagai jawabannya. Saya ini pantang menyerah orangnya. Jadi saya tangguh, saya berdoa. Sampai teman-teman saya capek. Sampai yang didoakan capek. Gak jalan-jalan sampai dia berkata, gak apa-apa Philip, gak apa-apa. Dia berkata, Philip gak apa-apa, it's okay, gak apa-apa. Tante tetap gini aja gak apa-apa, gak apa-apa, sudah. Sampai tantenya itu mohon saya berhenti berdoa. Setelah 40 menit tentunya. Tapi saya berkata, enggak tante, dasar anak muda kurang hikmat. Saya doakan tante, kalau perlu saya mati di sini. Nah saya lupa, kalau saya mati di sini tante dia mati duluan. Yang tahu ya di Vancouver gitu ya, ada tante-tante dulu juga di satu gereja sama saya di Kanada nih. Saya doakan tapi tante tuh berkata, aduh anak muda ini mungkin ya, saya rasa dia akan bersyukur. Tapi saya nggak ngerti, sekarang saya baru paham. Ternyata kegigihan saya itu adalah syak bagi tante atau bagi seseorang. Saya doa. Akhirnya tahu nggak? Tahu apa yang terjadi? Ada satu orang, istri hamba Tuhan, karena gereja itu rame-rame pakai.
Kita orang Indonesia pakai gereja bule. Ada satu orang ibu pendeta, Bu Gem nih ceritanya, tidak pernah karismatik atau apa. Gak terlalu gitu-gituan. Tiba-tiba dapat penglihatan. Bahkan jauh sebelum tahun mimpi dan penglihatan kita, seseorang dapat penglihatan, lalu dia dari dapur di bawah, naik ke atas, kembali ke ruang sanctuary, dan beritahu sama saya, Jesus says, I saw Jesus on the throne. Saya melihat Tuhan ada di tahta, dan Tuhan berkata, suruh Philip pulang. Bayangin Tuhan sampai suruh seorang yang non karismatik, yang gak pernah dapat penglihatan, suruh saya pulang. Kalau orang yang sudah biasa dapat penglihatan, apalagi yang suka ngeroh misalnya, orang ngomong apa dia sudah gak terlalu didengarkan. Ya biasalah, orang itu kan suka melihat sesuatu. Tapi ini orang yang gak pernah gitu, alim-alim, berwibawa, gak percaya gitu-gituan, pokoknya Alkitab saja, gak ada pengalaman, gak apa-apa. Tiba-tiba beritahu saya, suruh Philip pulang. Waktu itu ya saya nurut lah ya. Waktu saya lihat siapa yang bicara sama saya, loh orang ini kok bisa ngomong begitu. Pasti dia melihat sesuatu. Ketika saya mau amin, ada tangisan di sebelah situ. Tante ini tidak sembuh, orang lain sembuh di sebelah sana. Ketika Tuhan berkata tidak kepada satu request, Tuhan buka pintu yang lainnya. Waktu saya pulang, saya baru diberitahu bahwa ternyata, kalau nggak salah nih, putra anaknya daripada tante ini, jantungnya ada apa gitu, sembuh. Saya doakan mamanya, anaknya yang disembuhkan. Tapi saya tuh tetap percaya, suatu hari saya akan lihat lumpuh berjalan. Bapak Ibu Saudara, tahukah bahwa ketika Tuhan seolah-olah tidak menjawab doa kita, Tuhan akan membuka pintu yang lain. Tidak ada doa yang gak terjawab, itu gak ada. Yang dijawab enggak pun itu ada jawabannya nanti. Enggaknya Tuhan pada sesuatu yang Anda proposalkan ke sorga, itu Tuhan akan iba dan membuka pintu yang lain yang Anda tidak doakan. Jadi doa itu investasi yang selalu kembali. Doa itu selalu kembali, kasih Allah pada kita tanpa pamrih. Tapi apapun yang dari kita ke Allah Bapa pasti akan turun. Apapun yang naik ke atas pasti turun kembali. Tidak ada doa yang tidak terjawab. Tangkap ini dulu, GR dulu. Makanya ada pepatah begini, seorang teman saya pernah katakan waktu saya di Vancouver, Kanada lagi. Dulu kakak rohani saya pernah ngomong begini, gak ada di Alkitab sih, tapi saya pikir-pikir cukup catchy ya, untuk diingat itu mudah. Banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Berkat ini bukan materi ya. Nanti jangan-jangan kita manipulasi sekali lagi. Doa supaya kaya. Doa lama-lama pesugihan. No. Berkat di sini maksudnya mengalami sesuatu dengan Allah. Enggak doa yang enggak ada jawaban. Tapi kalau berdoa, jangan takut sama kata tidaknya Tuhan. Jangan pernah kita itu ngeri sama penolakan Allah. Karena Allah kita bukan Allah yang menolak. Allah kita itu Bapa kami di sorga. Dia itu Bapa. Coba bayangkan, Bapa yang jahat aja bisa iba sama anaknya. Apalagi Bapa yang baik. Misalnya, kalau kita itu anak kecil, kita ngomong sama papa kita minta es krim, gak dikasih, sampai nangis. Sampai semua ingusnya keluar. Kayak ada satu stiker itu lucu sekali. Ada anak kecil perempuan nangis, lalu dia lap-lap air matanya pakai maskernya itu. Cara tercepat untuk dapat COVID. Tapi dia lap-lap gitu. Masa sih itu anak orang loh, itu hanya stiker aja loh. Tapi saya bisa rasa iba, kasihan ya anak ini ya, kalau ini anakku. Mungkin saya bilang tidak sama dia untuk gula-gula. Minimal kalau dia nangis itu dia dapat pelukannya papa. Saya pasti oke. Saya nggak bisa dimanipulasi anak saya dari kecil. Kalau saya sudah bilang tidak, ya tidak. Anak saya kalau nangis, saya nggak marahi. Saya peluk dia, boleh. Enggak. Tapi dapat pelukan. The least you can get out of your prayer, yang paling dikit yang bisa Anda dapatkan dari doa adalah intimacy with God. Keintiman dengan Tuhan. Dan itu bukan the least loh, itu bukan sesuatu yang kecil loh, itu sesuatu yang besar. Belum lagi mungkin saya bilang tidak, saya ngomong enggak, saya larang anak saya untuk makan permen contohnya. Tapi bisa jadi gara-gara itu saya belikan dia sepeda. Besok saya mau buat hatinya riang gembira, saya kasih dia sepeda. Mungkin masih ada roda 4-nya, dia belum bisa. Dia nggak dapat gula-gula, dapat sepeda.
Doa itu nggak dijawab karena kita berdoa kepada Sang Bapa. Kita bukan berdoa kepada seorang pejabat. Kita tuh berdoa bukan pada sebuah birokrasi. Kita berdoa kepada seorang ayah yang di sorga. Never an unanswered prayer. Ingat itu Bapak Ibu. Tidak ada doa yang tidak dijawab. Karena lawan doa kita adalah Bapa di sorga. Yang murah hatinya. Itulah sebabnya Tuhan rindu kita meninggikan namanya. Karena Tuhan ingin kita dapat sesuatu dalam hidup ini. Karena ketika Tuhan di atas, mudah berkatnya turun. Tapi ketika Tuhan di bawah, Tuhan akan mengoreksi Anda. Loh kok aku di sini, kamu di sana? Loh katanya udah terima Yesus kok, yang ditata adalah dirimu, bukan putra Allah. Wah, buang-buang waktu, diputar-putar di padang gurun untuk diproses oleh Allah. Nggak usah salah aja kita diproses sama Tuhan kok. Apalagi kalau salah, betapa panjang prosesnya, paham maksud saya. Kebanyakan orang itu, karena salah berdoa, apa yang Anda doakan hendak kau pakai untuk memuaskan hawa nafsu, diproses sama Tuhan panjang. Harusnya 4 tahun aja kelar, Anda 40 tahun. Tahu nggak? Banyak orang hari ini, janji Tuhan lamban dalam hidupmu bukan karena Tuhan itu melatihmu untuk menanti, tapi karena salah sendiri. Ada sesuatu yang di-hair sama Yesus lagi dan lagi dalam kehidupan Anda. Terus itu melulu di-drill sama Tuhan sampai Anda menjadi seperti Kristus. Till you surrender. Dikuduskanlah namamu. Kata dikuduskanlah. Dikuduskan artinya set apart. Ada sesuatu yang Tuhan mau pisahkan. Tulis dulu poin pertama ya. Tuhan rindu kita meninggikan namanya. Dikuduskanlah namamu itu. 1. Tuhan ingin kita melihat dia. Tuhan kita itu superior dan sangat berbeda. Tulis itu dulu, saya jelaskan. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Tuhan kita itu superior. Superior itu berarti segala sesuatu inferior dibanding dia. Baik itu ilah-ilah, Allah-Allah lain, apalagi manusia seperti kita. Wong kita aja bukan dewa. Apa yang disebut dewa aja semua di kaki Tuhan. Apalagi kita, manusia yang menyembah dewa-dewa. Apalagi manusia yang salah menyembah. Kita semuanya itu inferior, Tuhan itu superior. Kenapa di dalam doa Bapa kami ada kalimat ini? Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Artinya Tuhan itu ditinggikan. Tuhan itu liganya berbeda. Tuhan itu bukan economy class, bukan business class, bukan first class. Kalau di dalam pesawat dia bahkan bukan suite class. Tapi Tuhan itu on his own class. No one beside him. Tidak ada di samping dia. Tidak ada yang ada di sisinya. Tuhan itu superior. Dan dia itu sangat berbeda. Tidak ada yang seperti dia. Kenapa kita harus meninggikan namanya? Dikuduskanlah namamu itu adalah bahasa menyembah. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, where I will rise. Na 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 na. Artinya dikuduskan namamu itu artinya kita itu menyembah dia. Kita itu di bawah menyanjung tinggi namanya. Sebab Tuhan kita memang layak untuk ditinggikan. Tuhan kita itu superior dan dia sangat berbeda. Pahami ini. Ketika kita berdoa, kita tidak boleh bercabang hati. Karena Tuhan itu superior dan dia sangat berbeda. Tidak ada yang memuaskan kita seperti dirinya. Tidak ada yang bisa mengampuni seperti Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa mendengarkan doa kita seperti Bapa. Tidak ada yang berkuasa seperti dirinya. Segala sesuatu yang mustahil bisa bagi Allah kita. Tiada yang seperti dia. Tuhan kita itu beda. Karena itu jangan pernah Yesus itu dimadu. Kalau kita itu mau doa kita itu benar-benar mengalami breakthrough, pastikan kau kuduskan nama Tuhan. Hah? Kuduskan nama Tuhan? Kita ini siapa bisa menguduskan nama Tuhan? Tulis dulu. Dikuduskanlah namamu. Kata kudus dalam Alkitab itu artinya set apart atau dipisahkan.
Nah, kalau kita mau berdoa yang sungguhan sama Tuhan, doa yang didengar, yang menjalin hubungan, pisahkan Yesus dari segala sesuatu yang Anda ilahkan. Janganlah Yesus dimadu. Lawan kata dikuduskan namamu itu Tuhan dimadu. Perempuan aja sakit hati kalau seorang suami punya 2 istri. Bisa akur-akur sesungguhnya di dalam sanubarinya, nggak mungkin wanita itu bahagia. Tuhan jangan digitukan. Karena itu jangan heran ketika kita berdoa masuk hadirat Allah, ada satu titik mungkin proses doa kita 1 bulan ya, kita sedang menggumulkan sesuatu, tiba-tiba setelah 1 minggu berdoa, Allah berbicara. Dan Tuhan tidak berbicara tentang permohonan doa Anda. Dan Tuhan juga tidak otak-atik janjinya, karena janjinya itu pasti. Tiba-tiba Tuhan keberatan sesuatu. Nah, itu dengarkan loh, itu bagian dari proses doamu. Kata dikuduskan namamu itu sebuah level ketika kita itu diajari untuk sungguh-sungguh menyerahkan kepada Tuhan. Nah, banyak orang itu berdoa itu coba-coba. Sama Tuhan itu trial dan error. Yesus dijadikan salah satu daripada opsi yang ada. Nah, disitulah doamu tidak manjur. Doamu nggak didengar. Karena Tuhan tahu hatimu bercabang. Demikian pula imanmu. Waktu ada seorang muda berdoa. Dia berdoa minta sama Tuhan agar hidupnya dipakai. Dia mintanya pemakaian Allah. Tiba-tiba bisa lewat sebuah mimpi atau kesadaran, atau ditegur oleh saudara seiman di hari-hari ketika dia berdoa itu, Tuhan memberi dia koreksi. Pacaranmu tidak benar. Kamu pacaran dengan yang tidak seiman. Padahal dia minta supaya diurapi, kok Tuhan otak-atik love life atau kehidupan cintanya. Karena Tuhan gak mau kita doa itu lip service. Tuhan gak mau doa itu hanya permukaan. Doa itu mengubah orang yang berdoa terlebih dahulu sebelum mengubah situasi dan kondisinya. Sebelum mengubah keadaannya. Karena ketika Tuhan membawa mujizat itu, Tuhan mau agar Anda yang berdoa itu mengalaminya bukan sehari sebulan, tapi supaya Anda berjalan dalam kebajikan dan kemurahan. Karena itu seringkali dalam proses doa kita dikoreksi sama Tuhan di tengah-tengah. Karena ada sesuatu yang unholy in your life. Ada sesuatu yang tidak kudus di hidupmu. Sebab kata kudus itu berarti dipisahkan. Tuhan gak suka Anda jadikan Tuhan dan sesuatu yang lain adalah Allah. Seperti Tuhan disuruh tinggal sekamar dengan ilah-ilah. Tuhan gak mau. If you come to me, then you come to me. Don't come to him, don't go to him. Kalau kamu datang ke saya kata Tuhan Yesus. Jangan datang ke Tuhan Yesus plus dan orang pintar. Datang ke Tuhan dan horoskop sekalian. Minta diramal. Tuhan tidak akan berbicara. Percayalah, Tuhan itu punya gengsinya. Gengsi Allah itu tidak seperti kita. Gengsi manusia itu egois. Gengsinya Allah itu namanya kavod, glory, shekinah. Our God is glorious. Allah kita itu mulia. Dia itu berbeda, superior dan satu-satunya. Kalau Anda mau doa Anda itu didengar oleh Tuhan, jangan dimadu. Tuhan jangan dimadu. Itulah sebabnya orang yang mau berdoa agar sembuh. Saya tidak mau membawa ekstrim sampai titik ada berapa banyak hamba-hamba Tuhan dalam sejarah gereja yang begitu, ya nggak apa-apa. Kita nggak usah ikut-ikutan. I go according to my conviction. Saya kan hidup mengajarkan sesuai dengan keyakinan saya, bagaimana Tuhan training saya puluhan tahun ini. Saya tidak anti obat. Bahkan saya sangat-sangat menghargai dokter. Di gereja kita loh, tahu nggak? Kalau ada lihat sekarang di GMS Surabaya Barat, itu ada tulisannya medik. Kita itu punya puluhan dokter yang dedikasi di gereja kita itu, selalu mereka itu jaga ketika ada ibadah. Giliran ada shift-shiftnya. Kalau jemaat ada yang pusing apa segalanya, itu ada first aid atau pertolongan pertama. Ada dokter spesialis, dokter jantung, dokter umum, dokter paru, dokter semuanya ada di situ. Dokter hewan pun ada. Loh, sungguhan dalam tim kita tuh ada dokter hewan juga. Ya, siapa tahu ada nyamuk yang gigit Anda lalu dia pingsan karena menggigit orang yang dibasuh dengan darah Yesus, ya kan? Taruh ke sana, datanglah ke dokter hewan, langsung diceplek. Nah, saya sangat menghargai dokter-dokter.
Saya selalu bilang begini, apapun yang Tuhan lakukan, segala bentuk kesembuhan ilahi pasti diverifikasi oleh medis. Kalau Tuhan angkat kanker seseorang dan sembuhkan, hasil darah CA-nya pun, MRI semua akan ketemu dan menunjukkan bahwa terjadi perubahan. But if you pray for healing, kalau Anda berdoa untuk kesembuhanmu atau seseorang, kesembuhan Anda lah terutama karena Anda yang punya pilihan, jangan kalap, jangan panik. Pilihlah setelah berdoa, setelah sesudah Anda berdoa, di dalam roh doa, dan terus berdoa hingga mujizat terjadi, pilihlah jalur medis yang paling responsibel. Pakai common sense kita. Kalau kita tanya semua orang, anehnya kalau kita sakit, semua orang jadi dokter padahal nggak pernah sekolah dokter. Oh, aku tahu ini bagus loh, salep ini bagus. Everybody wants to give you an advice. Tiba-tiba semua orang kan memberimu advice. Nah, kalau orang nggak punya pendirian dalam doa, kalau dia doa awal-awal sudah nggak percaya, yang saya maksudkan percaya itu bukan berarti nggak usah obat, enggak. Tetapi pilihlah jalan, nggak usah kita panik sembarangan. Pilihlah jalan menurut common sense, diskusi dengan keluarga, jalur apa yang mau ditempuh. Kalau jalur yang sketchy atau yang agak abstrak gitu, yang belum terbukti misalnya, kan semua dunia medis ini kan semua dengan penelitian, tidak ada yang absolut memang, tetapi sudah ada banyak penelitian berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun. Pilih jalur yang aman, sisanya percayakan kepada Tuhan. Setiap kali Anda mau tempuh apa itu tindakan medis kayak kalau kanker kemoterapi atau apapun juga, atau minum obat segalanya, tetaplah dalam roh doa. Percaya Tuhan bisa pakai segala sesuatu. Asal itu benar dan halal, Tuhan bisa memakainya. Tuhan bisa pakai penumpangan tangan pendeta. Tuhan juga bisa pakai operasi tangan dokter. Semua itu anak-anak Tuhan. Apalagi pilihlah dokter yang baik. Tapi jangan panik. Dikuduskanlah namamu, itu set apart. If you believe in Jesus already, kalau Anda sudah percaya pada Tuhan dan menyerahkan diri, tempuh. Percayalah, tidak akan ada obat yang lebih baik, dokter lebih baik. Nanti ujungnya 11-12. Yang ada hanyalah dokter yang cocok, obat yang cocok dengan Anda. Nanti itu 11-12 beda tipis. Saya tidak ngomong ini, maaf ya yang kedokteran. Saya tahu ada dokter yang di atas rata-rata. Jauh di atasnya, saya mengerti itu, saya paham, tahu. Tapi even then, if you're humble enough, kalau Anda cukup rendah hati, Anda tahu yang menyembuhkan itu yang maha kuasa, bukan Anda. Toh buktinya loh, mau dikasih gimana pun juga kalau badannya nggak ngeresponi, bisa apa kita? Tapi jangan panik. Dikuduskanlah namamu, lalu wah, set apart, Yesus plus. Seolah-olah nggak ada Yesus gitu loh. Nggak ada pilihan, orang bilang A ikut A, orang bilang B ikut B, orang bilang C ikut C. Tuhan rindu kita meninggikan namanya dengan mengakui bahwa dia itu superior dan dia itu berbeda. Janganlah panik sembarangan sendirian. Dikuduskan itu artinya distinguished atau set apart. Tuhan itu terpisah. If you believe in Jesus, believe in Jesus. Believe responsibly. Percayalah dengan bertanggung jawab, dengan pertanggungjawaban yang baik. Ya kan? Kalau memang Tuhan, maaf ya, kalau memang Tuhan berkata sudah selesai waktumu, mau 10.000 dokter menanganimu, mati di meja operasi. Kalau Tuhan berkata panggil nomormu, mati. Kalau Tuhan bilang nggak mati, mau diapain juga nggak? Ya, diapain ya mati. Itu pilihan manusia karena Tuhan memberi pilihan kepada kita. Tetapi Tuhan akan melindungi. Mau 10.000 orang berkata Anda pasti akan jatuh dan runtuh, nggak bisa. Kalau Tuhan berkata bangun. Berapa banyak medical miracles yang terjadi di dunia ini? Orang sudah mati tiba-tiba koma gitu terus bangun sendiri. There are many things unexplainable, tidak bisa dijelaskan. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa di atas sana ada seorang yang superior. Seorang yang berkuasa, tapi hati-hati jangan sampai Anda kecewa karena kemahakuasaannya. Ibadah sebelum ini saya jelaskan, orang yang kecewa itu sangat foolish, sangat bodoh. Yang bisa kecewa sama Tuhan, itu kebodohan.
Tuhan rindu kita meninggikan namanya. Dikuduskanlah namamu. Tuhan ingin kita untuk memisahkan dia. Jangan sampai percaya Yesus tapi panik. Percaya Tuhan tapi kalap. Berarti hatimu tidak dikuduskan. Jangan doa lebih lanjut. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nggak akan datang kerajaannya, nggak akan jadi kehendaknya. Diberi rezeki kami hari ini juga nggak akan terjadi. Bebaskan dari yang jahat juga akan keluputan. Kalau Anda berdoa, dikuduskanlah namamu, kuduskan nama Tuhan. If you believe, jangan dicampur yang namanya iman itu dengan panik. Iman jangan dicampur dengan takut. After you pray, amin sudah dikatakan, tenanglah. Stay calm. Jangan mencampur minuman. Jangan suka dengan oplosan. Bayangin, alkohol, fermentasi, gak tentu dari anggur, minuman keras dicampur sama minyak tanah. Berapa banyak cerita di berita orang-orang gitu yang mabuk menggila meninggal dunia. Jangan suka oplosan. Jangan campur iman dengan ketakutan. If you believe, then believe. You show God that you really believe. Tapi percaya bukan berarti seperti orang-orang yang ngeroh tanpa fondasi. Percayamu diikuti dengan tindakan-tindakan yang responsibel, yang dapat dipertanggungjawabkan. But believe. Jangan dicampur dengan rasa takut. Kenali bahwa dia itu superior dan dia itu berbeda. Akui itu dengan segenap hatimu. Tuhan, kau bisa. Dan juga Tuhan paling benci kalau setelah kita itu sembah Tuhan, lalu habis itu masih pakai hal-hal yang Alkitab sendiri katakan itu mendukakan hati Allah. Itu adalah praktek-praktek penyembahan berhala, okultisme juga. Tuhan gak suka begitu. Orang percaya katakan, Tuhan, hidupku di tanganmu, lalu habis itu lihat-lihat ramalan terbaik apa untuk saya bulan depan. Kira-kira ini menghadap kemana dan sebagainya. Don't do that. If you want to do that, then believe that. Percaya itu, tinggalkan Yesus. Jangan Yesus dimadu. Dikuduskanlah namamu itu artinya nama Tuhan itu di atas segalanya. Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Satu-satunya. Kalau mau pakai cara Tuhan, jangan dicampur dengan cara-cara yang Tuhan katakan jangan. Itu Tuhan paling benci. Makanya itu ada orang yang bisa berdoa di gereja tidak mengalami apa-apa. Karena dirinya mendua hati. Amin. Tuhan kita itu superior dan sangat berbeda. Dikuduskan namamu. Dan ada waktunya, ada kalanya Anda berdoa untuk bisnis Anda. Tuhan, kasih aku kemenangan. Bisnis kok gak menang-menang. Lalu sementara Anda berdoa untuk bisnis, hari-hari itu Tuhan bicara sama Anda soal pengampunan. Mengampuni orang yang bersalah kepadamu, berarti di dalam dirimu ada kepahitan. Apa hubungannya sama bisnis? Aku datang sama Tuhan bawa bisnis kok. Tuhan bawa kasus lama ke aku. Nah, itu berarti Tuhan niat untuk menjawab doamu, tapi ada penghalangnya. Yesaya bilang begini, apakah telingaku itu tuli untuk mendengarkanmu? Apakah tanganku kurang panjang untuk menolongmu? Yang menjadi pemisahmu dengan Allahmu adalah dosa-dosamu. Dikuduskanlah namamu, ini sebuah aspek. Ketika Tuhan berkata, hold on a second, di mana terjadi intermezzo dan interupsi ilahi, ada intervensi, sembari kita masih berdoa. Doa itu kan bukan sekali atau sekali-kali. Doa itu sebuah proses hingga dijawab, ya kan? Dan ketika kita dalam proses doa itu, tiba-tiba Tuhan ngomong sesuatu yang lain. Perhatikan, itu bagian dari proses doa itu untuk menjawab doamu. Tapi Tuhan berkata, itu harus pergi dulu. Kalau itu nggak pergi, nggak datang kerajaanku dan nggak jadi kehendakku. Sebelum itu terjadi, harus ada penggenapan. Dikuduskanlah namaku dalam hidupmu. I want that to go. I want you to forgive. Kamu kepahitan gini terus nggak bisa. Aku udah akan pulihkan keluargamu. Kalau kamu keras seperti itu terus dengan pendapatmu, seringkali bukan dosa. Dosa itu bukan sesuatu perbuatan. Kadang-kadang pikiran. Aku ya begini kok. Lalu mungkin Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru dalam hidupmu, Anda menentangnya. Anda merasa ya selama ini aku ya begini. Tapi Tuhan mau melakukan sesuatu yang baru dan akan mengajari Anda untuk mengerti. Anda nggak mau, kita nggak mau. Kita berkata nggak mau, aku mau begini. Lihat ya. Anda bisa doa mati-matian untuk kebutuhanmu itu.
Didoain sampai jengking-jengking tidak akan ada kemajuan. When God, waktu Tuhan bicara sesuatu yang lain, tiba-tiba dalam sebuah proses doa, dan itu tidak berkenaan, seolah-olah tidak berhubungan, perhatikan, God wants that before He will answer your prayer. Tuhan mau itu sebelum Tuhan akan menjawab doamu. Karena itu bagian dari dikuduskanlah namamu. Itu bagian dari memisahkan sesuatu daripadamu. Seperti memisahkan tembaga dari emas lewat perapian. Ketika Tuhan berkata, aku mau tembaga itu, berarti Tuhan sebentar lagi akan membalasmu 24 karat. Amin. Ya, Tuhan rindu kita meninggikan namanya. Selain itu, bukan hanya bicara soal holiness. Kalau di ibadah satu tentang intimasi, keintiman, yang kedua ini tentang kesucian. Kata holy itu artinya set apart. Tapi kalimat dikuduskanlah namamu itu juga sebuah kalimat penyembahan. Kenapa Tuhan itu waktu kita berdoa, doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu. Tuhan itu ajari kita, dorong kita untuk suka memuji. Karena itu kalau kita datang dalam gereja, sekarang saya bicara tentang konteks gereja ya. Jangan di skip puji-pujian dan penyembahan. Ada orang-orang Kristen yang begini, dia cuma mau datang untuk dengar khotbahnya. Oke sih, itu pun ya biasanya Anda lihat ya, orang yang begitu, itu pun orang yang gitu pasti nggak bisa nggak, dia juga akan pilih-pilih pengkhotbah. Kalau hati orang itu nggak menyembah, dia nggak akan bisa ngerti kehendak Allah. Dia akan pilih orang-orang yang menyenangkan telinganya. Bapak Ibu Saudara, sebagai jemaat, kita jangan lewatkan karena satu ibadah misalnya. Pujian penyembahan itu bagian daripada Anda datang berbakti kepada Tuhan. Dahulu, sekarang tidak pernah sih. Sekarang kalau saya lihat jemaat itu datangnya early, selalu awal-awal dan dini. Dahulu, selalu ada fenomena gini di gereja-gereja. Ya kan? Pujian penyembahan itu orang-orang lewatkan. Jangan. Karena pujian penyembahan adalah bagian daripada doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu. Ketika kita cry out dan berseru, holy, holy, holy. Itu lanjutannya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi jangan pilih-pilih. Kalau Anda dan saya biasa untuk, gampang pujian gak apa-apa. Yang penting kita arrive sebelum firman. Diubah paradigmanya. Doa itu sebuah keseluruhan, tidak bisa dipisah-pisah. Doa tidak boleh dimutilasi. Makanya itu saya dorong Anda, kalau mau datang ibadah, sekarang saya bicara tentang konteks jemaat. Karena Allah itu kudus dalam bait sucinya. Jangan salah ya, saya nggak berkata bahwa Allah hanya kudus di dalam gereja. Allah kudus di mana-mana. Makanya saya selalu dorong orang Kristen harus luar dalam sama, termasuk luar dan dalam gereja. Tapi Allah itu kudus di dalam bait sucinya juga. Meskipun ada ayat di perjanjian lama, Tuhan itu besar hingga di luar tembok Israel. Tapi jangan lupa, Allah itu besar di dalam Israel juga. Allah itu hadir di bait sucinya. Yesaya pasal 6 ketika dia mengalami panggilan secara nyata. Tuhan sedang berada di bait sucinya, suci dan kudus. Malaikat berkata, holy, holy, holy. Dan punca jubahnya memenuhi bait suci. Ketika itu, seorang nabi muda berkata, aku tidak layak untukmu. Lalu ada batu bara api dari sorga yang menjamah lidah bibirnya. God is holy. Makanya kalau kita sungguh-sungguh niat sama Tuhan, tunjukkan. Tadi pagi saya jelaskan, kalau sama Tuhan itu, kita juga harus orangkan. Karena orang manusia itu dicipta dalam gambaran rupa Allah. Kadang-kadang kita tuh berhubungan dengan Tuhan itu bayangkan seperti kita berhubungan dengan seorang manusia. Tapi kita hargai setinggi-tingginya lebih dari pejabat, jenderal, presiden, perdana menteri, dan raja di bumi. Nggak mungkin kan kita datang telat-telatan, itu nggak mungkin. Kalau presiden datang, kalau ada pejabat, kalau Anda mau ketemu pejabat, Anda yang tunggu pejabat, bukan pejabat yang tunggu Anda. Kalau nggak percaya, coba lihat kalau Anda satu pesawat, ada protokolnya. Bahkan pesawat pun akan di-delay kalau beliau belum datang. Jangan lupa, Tuhan di atas. Kita ini rakyat. Dia itu raja. Tapi kalau orang datang ke gereja dengan mentalitas seorang raja, anak raja boleh. Apakah Tuhan itu nggak melihat bukan di bait suci? Di setiap gereja itu ada CCTV yang bukan CCTV duniawi. Mata Tuhan melihat. Coba baca di kitab Wahyu, ada 7 mata Roh Kudus.
bukan Roh Kudus, 7 roh Allah. 7 mata, itu bukan berarti Roh Kudus itu dari 7. Tapi Roh Allah itu melihat Anania Safira datang dengan menengadah, lalu memberikan persembahan dengan sok-sokan, mau nipu pendeta lagi, blok, mati di gereja. Andai kata itu di luar, dia berdosa, tapi nggak sampai meninggal dunia. Tapi karena dia berdosanya di tempat yang disakral kuduskan oleh umat Tuhan, sebagai tempat kemah pertemuan umat Allah dengan Allahnya, dead meat di situ. Dikuduskanlah namamu itu berarti sikap kita menyeluruh. Karena Tuhan layak. Nomor 2 tuh munculkan dulu, Tuhan layak. Tuhan kita itu layak terima segala pujian, hormat, dan kuasa. Bukan hanya pujian, tapi juga harus hormat. Karena dia yang berkuasa. Nanti doa Bapa kami diakhiri dengan karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Karena dia yang berkuasa, dia lebih daripada pejabat yang berkuasa. Dia maha kuasa, tiada tandingannya. Dia superior dan berbeda. Pastikan dia layak terima segala pujian dan hormat. Kita pengkhotbah berkata, kalau kita datang ke rumah Tuhan, datanglah untuk banyak mendengar, bukan banyak berbicara. Makanya kalau kita datang ke rumah Tuhan itu, datang untuk bertobat boleh, datang untuk belajar, dengarkan dulu, daripada datang udah muring-muring dan berkata, aku kecewa sama engkau. Hati-hati, pemimpin pujian dan gembala sidang, pengkhotbah tidak bisa mendengar, tapi Roh Kudus itu mendengar apa yang Anda katakan. Makanya itu, kalau kita datang kepada Tuhan, datang ke gereja misalnya, kita akan datang untuk memberi Tuhan hormat. Karena Tuhan itu layak menerimanya. Tuhan rindu kita meninggikan namanya. Puji-pujian penyembahan itu bagian daripada berbakti, daripada beribadah. Itu bagiannya. Alangkah baiknya juga, saya bicara dalam konteks gereja dulu ya. Kalau kita datang ke ibadah, memang kita mau memberikan persembahan yang adalah bagian dari penyembahan disiapkan dari rumah. Jadi bukan, oke, nggak gitu. Karena Anda nggak begitu. Memberi amplop aja kepada orang-orang yang berkuasa, Anda siapkan. Nggak enak ya ngomongnya. Itu kan kayak seperti gratifikasi. Ini bukan. Jangan anggap pejabat. Anda datang ke rumah Papa, Cynthia. Di rumah kami, karena kami sekarang sudah menjadi anak-anak dewasa. Orang tua kami sudah punya cucu. Jadi Cynthia gitu, udah dibiasakan udah tahunan ini, puluhan tahun kami menikah. Kalau Cynthia itu malah justru bukannya yang tua kasih yang muda. Tapi kalau orang tua kita sudah menjadi lansia, kita ini loh yang sudah usia kerja datang itu sudah siapkan amplop. Biasanya sudah disiapkan oleh istri saya. Amplopnya itu yang bagus, bukan angpau-angpauan yang murahan, yang bagus, yang disimpan sepetahunan, ditunggu nanti diisi cash, kasihkan ke papa mama. Siapkan dari rumah, gak impulsif. Dan kalau datang juga datang early. Kita tidak usah pakai pakaian yang mahal. Karena Tuhan tuh ngerti kemampuan kita. Tapi pakaian yang sopan. Saya sih, ini bukan benar atau salah. Karena ini semua subjektif ya. Tapi ini juga pesan penggembalaan. Kalau di Amerika sekarang trennya lebih ke seperti ini. Kalau di negara-negara barat. Orang-orang datang ini, maaf, segala kesamaan tidak ada kesengajaan. Ya kan? Tapi biasanya orang-orang datangnya nyantai pakai celana pendek, pakai sandal jepit ke gereja. Saya ngerti sih, sejak zamannya Vineyard dulu di Amerika. Jadi konsepnya mereka adalah, kita kan kayak pulang ke rumah. Oke sih, saya tetap beda. Saya mau bawa gereja yang saya pimpin agak beda sedikit. Kalau Korea lain, ke gereja hitam putih, kasih. Prancis juga sama. Saya khotbah di Prancis waktu itu, di gereja di Paris, berapa ribu orang ya waktu itu yang saya khotbahi. Satu kali ibadah 7.000 kalau nggak salah. Wah, semuanya full. Black tie, jas, semuanya, hari Minggu. Nah kalau kita terapkan yang kayak begitu, habis di fashion nanti. Saya dorong Anda, minimal bayangkan ini. Anda mau ketemu Papa waktu Cynthia. Kalau ini yang bukan suku Tionghoa nggak apa-apa. Bayangkan kalau Anda lagi hari raya apa. Anda datang. Enggak lah, saya nggak akan pakai begitu. Karena sehari-hari saya sudah begini. Sehari saya sudah pakai celana koloran gitu. Kan saat teduh kan nggak usah pakai jas. Secara pribadi. Tapi setiap minggu begini itu kan sesuatu yang kita tunggu-tunggu. Apalagi ada saudara-saudara seiman yang lainnya. Pakailah yang sopan. Kalau bisa, saya yakin Anda pasti punya sepatu. Pasti, kalau enggak minta, kita kasih. Pasti punya. Nggak usah mahal.
usahakan kita sopan datang, menampilkan yang terbaik pada Tuhan. Tapi aku nggak pelayanan, nggak apa-apa, pelayanan nggak pelayanan. Kita nggak usah sesuatu yang mahal. Sepatu yang saya pakai ini loh, nggak usah dilihat ya, malu saya. Udah 10 tahun sama saya. Nggak harus sesuatu yang baru. Paham maksud saya, tapi kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Datang early, duduk dulu, memberi Tuhan hormat. Tapi kan bisa Pastor Philip di luar sana, I know, tapi gereja kan juga gereja. Gereja juga sebuah tempat kita demonstrasikan kepada Tuhan hormat. Lalu setelah pulang terus tidak kita keburu-buru seperti zaman dulu. Sekarang sih nggak ada sih, puji Tuhan. Nggak usah tergesa-gesa lari ke parkiran, rebutan untuk keluar dulu. Sedangkan kita di pesta pernikahan aja nunggu sampai pengantin dengan semua keluarganya itu babai-babai dulu kok, dada-dada. Kalau orang cuma datang makan ya begitu. Tapi kalau orang datang itu mereka dikenal dan mereka mengenal dan kerabat dekat dan saling hormat. Nggak mungkin lah. Saya yakin pasti pamit dulu, permisi saya jalan dulu ya. Nggak mungkin nggak. Doa berkat itu kayak pamitan. Tuhan itu layak terima segala pujian, hormat dan kuasa. Doa Bapa kami itu ajarkan kita santun sorgawi, paham maksud saya? Doa Bapa kami kelihatannya hanyalah hafalan Bapa kami dalam sorga dikuduskanlah namamu. Tapi kata dikuduskanlah namamu itu berarti kita mengakui bahwa dalam apapun yang berhubungan dengan Tuhan, baik itu pribadi maupun korporat, Tuhan itu layak dari saya dan keluarga saya terima segala pujian, terima hormat dan terima kuasa. Itu dia. Jadi seperti dikatakan di Wahyu pasal 4 ayat 11, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak terima segala puji-pujian, hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan rindu kita meninggikan namanya. Terakhir, karena Tuhan bertata di atas puji-pujian kita untuk menolong kita. Tulis ini. Semua yang Pastor Philip katakan itu berarti Tuhan gila hormat. Enggak. Sebenarnya ya, Tuhan itu nggak perlu hormat dari kita. Soalnya dari malaikat itu udah berlebih-lebihan. Gunung itu aja hormat sama Tuhan. Burung berkicau tuh hormat sama Dia. Singa di padang ketika mengomong, siapa tahu artinya adalah terima kasih Bapa untuk kijang di depanku ini. Iya kan? Sebenarnya Tuhan nggak perlu hormat. Jadi bukan Tuhan gila hormat. Saya tunjukkan ya, intention Tuhan tuh punya goodwill. Bahwa kalau kita menyebut dikuduskanlah namamu, itu berarti Tuhan bertata di atas puji-pujian kita. Tuhan bertata di atas pujian kita itu juga akhir-akhirnya ujung-ujungnya untuk nolong kita. Karena Tuhan itu kalau berada di atas pujian kita, kalau kita menghormati Dia, bukan Dia yang diuntungkan. Karena Tuhan itu maha cukup, berlebihan. Gak perlu apa-apa dari dirimu dan diriku, tangan manusia yang kotor dan gak sempurna. Jadi kalau sampai kita yang meninggikan Tuhan, Tuhan bertata di atas pujian, Tuhan gak jadi lebih Tuhan gara-gara kita, tapi kita jadi dekat sama Tuhan. Kalau Tuhan ditinggikan di atas puji-pujian, ujung-ujungnya itu untuk nolong kita. Misalnya Paulus di penjara di Filipi. Ketika dalam konteks seperti itu, dia tinggikan Tuhan. Dikuduskanlah namamu. Di penjara aja dia bisa kuduskan nama Allah. Dia tidak menghujat, mencerca. Tuhan gak sembarangan, gak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dia itu respect banget sama Tuhan. Dia itu honoring sekali, sangat-sangat hormat, sangat xiaoshun, sangat condong, sangat-sangat respect, sangat-sangat tunduk, sangat takut dan gentar, tetapi penuh dengan kekaguman, bukan ketakutan sama Tuhannya. Kalau kita bisa melestarikan sikap, attitude, sikap hati seperti itu, my goodness, I want to be prayed for by you. Saya ingin didoakan oleh Anda. Karena orang gitu itu dekat sama Tuhan. Kata-katanya pasti Tuhan anggap serius. Tuhan nggak gila hormat. Kalau kita tinggikan Dia, ujungnya untuk menolong kita. Karena saya punya satu pepatah kata-kata ini yang selalu saya pegang di hati saya. God helps us best when He's above us. God helps us best when He is above us.
Tuhan itu menolong kita paling mudah adalah jikalau dia ada di atas kita. Sebab kalau Tuhan di bawah kita, Tuhan harus koreksi kita dulu. Belum sampai ngomong soal menolong. Misalnya, coba bayangkan ya, papa di sini, suami istri, kalau anak Anda masih kecil, kalau anak Anda kurang ajar terhadap mama, seorang papa jangan manjakan ya, Anda harus tegur. Kok gitu sama mama? Siapa tahu kalau anak Anda itu respect sama Anda, hormat, tapi sama mamanya nggak respect, lebih celaka lagi. Kalau dia nggak respect sama papanya, mamanya diam aja. Kalau Anda izinkan itu, sebenarnya Anda sedang melestarikan broken manhood di dalam diri anakmu. Gak boleh. Ya. Misalnya, anak saya nih, anak kami bertiga selalu respect dengan kami suami istri. Jadi, I have no problem, gak punya masalah itu. Tapi ini hanya sebagai ilustrasi. Contoh ya, salah satu anak saya masih kecil. Lalu dia berkata, nangis, gak boleh sama mama. Lalu dia datang pukul wajah mamanya. Pak. Atau dia minta sesuatu. Ini nggak terjadi ya, nggak pernah terjadi di anak-anak saya. Cuman dia minta sesuatu, misalnya dia minta dibelikan sesuatu, dan saya tahu itu baik, itu perlu, tapi mamanya bilang nanti dulu. Dia datang tampar mamanya. Saya tidak akan, saya bilang semua kebutuhanmu semuanya ngomong nanti. Saya urus dulu dia tampar mamanya. When God is not above you, He will not pay attention to your prayer. He will fix first of all your character. Waktu Allah tidak ada di atasmu, Dia tidak akan memperhatikan doamu. Sebab sebelum Tuhan lakukan itu, Dia harus memperbaiki dulu karaktermu. Makanya tidak ada yang perlu fixing, tidak ada yang perlu diperbaiki waktu Paulus di penjara. Yang tersisa bagi Allah lakukan dalam kehidupan hamba-hambanya adalah mengirimkan mujizat, menggoncang sel itu, dan mengeluarkan dua hamba Tuhan, Paulus dan Silas. God has got nothing else to do but to show them His power. Tuhan tidak punya urusan lain lagi. Udah kelar semua. Kecuali satu. Menunjukkan kuasanya ketika mereka meninggikan Dia. Kalau Paulus dan Silas ngamuk-ngamuk di sel itu, melayani Tuhan dapat apa? Dipasung kan? Sakit lo itu. Pinggangnya. Itu pasti sakit sekali. Dia pasti berkata, kalau dia berkata, Tuhan loh, kita hamba-hamba Tuhan kok tidak dapat perkecualian. Kenapa kita disalah ngerti? Kenapa aku berakhir di sini? Nanti ya, Tuhan belum bisa jawab doanya, belum kepikir. Tuhan terpikir segala sesuatu, tapi ini bahasa manusia ya, tolong pahami. Belum kepikir untuk menunjukkan kuasanya. Tuhan ada gawean baru. Harus perbaiki mulutnya dan karakternya. Kenapa aku hamba Tuhan kok berakhir di sini? Mana Tuhan kok nggak dengar? Orang lain sembuh. Kenapa aku tidak mengalami mujizat-Mu? Wah, Tuhan berkata, nanti dulu. Malaikat, kamu apa? Kamu apa? Aku mau bebaskan, Tuhan. Nanti dulu. Aku masih punya satu urusan. Aku punya mendewasakan mereka. Tuhan pasti bicara seperti Tuhan bicara sama Ayub. Ayub sebelum mengalami mujizat ada satu episode kalau Anda baca. Tuhan koreksi dulu dia, padahal dia juga gak menghujat Tuhan, tapi dia ngomel. Tuhan harus perbaiki omelannya. Tapi ketika hamba Tuhan ini, Paulus dan Silas, hanya meninggikan dia, memberi dia hormat, dikuduskanlah namamu. Ketika namanya sudah kudus, apalagi kalau enggak demonstrasi? Ketika namanya sudah set apart, udah terpisah, udah kudus satu-satunya, tiada lain di samping dirinya. Ketika sudah lengkap, Tuhan berkata, apa lagi? Tuhan berkata sama malaikat-malaikatnya, nunggu apa lagi kalian? Buka tuh penjara. Buka segera. Aku sudah gak ada kerjaan. Jangan suruh Tuhan ngembur. Orang-orang udah kelar, gak perlu di-hair. Dia sudah wisuda. Kalau sudah wisuda, cepet turun. Kasih dia toga. Toganya pindah dari kiri ke kanan. Buka tuh pintu penjara. God helps us best when He's above us. But when He is under you, He will fix you. Tuhan menolong kita paling tepat, paling mudah. Kalau Dia ada di atas kita. Tapi kalau Dia di bawah kita, Dia harus perbaiki dirimu terlebih dulu. Tuhan bertata di atas puji-pujian, dikuduskan namamu.
untuk menolong you and me, untuk menolong Anda dan saya. Tahukah, ujungnya bukan Tuhan gila hormat. Tuhan mau menolong Anda dan menyatakan kuasanya. Hormati Dia, kuduskan namanya, dikuduskanlah namamu. Ya Bapa, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya.